Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namanya Gaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya, panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu dari tim pengawal Persatuan Umat. Sebelumnya kenapa dinamakan tim pengawal Persatuan Umat? Karena isu ini kami lihat berpotensi menjurus kepada perpecahan umat, ujaran-ujaran kebencian rasial, kemudian juga fitnah sana fitnah sini, sehingga ini berpotensi untuk menyebabkan pecah belah umat, ada pembenturan antara habaib kiai dan lain sebagainya, dan ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan. Sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Ya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Maka atas dorongan hal tersebut, maka kami dari tim pengawal Persatuan Umat yang isinya di sini ada Gus Rumel, ada Dr. Idrus Al-Masyhur, ada Ustadz Muhaimin Bahiruddin Sarang, begitu juga ada Gus Wafi, ada Ustadz Maimun Nafis juga alumni Sarang, juga ada Habib Muhammad As-Segaf, dan masih ada satu lagi di sini ya, saudara Ahmad Guddur, saudara Ahmad Guddur yang kebetulan berhalangan hadir karena posisinya tidak di sini saat ini. Semenjak kurang lebih awal Mei kami merumuskan khutbatul bahats, ya, apa saja yang perlu dibahas, kemudian akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil-hujjah, juga dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin dengan buku itu masyarakat tetap mengakui bahwa mereka nasabnya sahih. Kira-kira demikian itu buku yang saya baca sekilas tadi sore, dan malam hari ini saya akan menanggapi dari buku yang telah beredar itu, dikirimkan dengan masif ke berbagai grup-grup WhatsApp. Saya sudah membuat catatan-catatan. Di dalam catatan saya bahwa buku itu memang 500 halaman, tetapi isinya yang merupakan hal-hal baru yang mereka tampilkan itu hanya sekitar ya 20 sampai 30 halaman lah. Jadi buku 500 halaman itu terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama tentang tolak ukur keabsahan nasab, ya. Pasal pertama tolak ukur keabsahan nasab dari bab 1 itu sebanyak 7 halaman. Kemudian pasal yang kedua itu tentang isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi versi mereka. Yang pasal ketiga, yang pasal kedua itu sekitar dari halaman 11 sampai 24. Kemudian pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101 ini. Banyak sekali nih
pengakuan ulama besar Nusantara ini pasalnya dibanyakin ini, karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara, agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Padahal tidak ada sama sekali, nanti kita akan bahas dari ulama-ulama kita itu yang secara tegas qat'iyyud dilalah yang menyatakan mereka itu mengakui nasab Alawi. Kemudian pasal yang kelima, penetapan nasab dengan cara al-istifadah. Ini dari halaman 111 sampai 121 Mas Rifin. Kemudian pasal ke-6 dari halaman 122 sampai 128, jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Ada jejak-jejaknya katanya. Kemudian di bab kedua, ini dari 132, halaman 132 sampai terakhir. Ini tentang membongkar penyimpangan Imaduddin. Jadi menyimpang katanya Imaduddin. Ini nanti kita akan lihat apa saja yang dianggap menyimpang oleh Ba'alawi. Kalau saya dianggap lurus kan mereka rugi kan. Kalau mereka bikin buku kehebatan dan lurusnya logika Imaduddin Usma, wah itu bahaya. Maka penting untuk dibikin sebuah judul penyimpangan Imaduddin Usma. Tetapi masyarakat kita ini kan sudah cerdas. Nah ini malam hari ini kita hanya ingin sedikit istilahnya itu mengomentari hal yang penting, agar masyarakat yang menginginkan saya menjawab itu bisa melihat garis-garis besar apa sebenarnya yang bisa diperhatikan secara agak serius dari buku 500 halaman yang isinya itu tulisan-tulisan yang nggak penting dari Facebook pun. Siapa saja orang yang itu membantu mereka dimasukin itu tulisan-tulisan Facebook dan sebagainya. Itu kalau yang membela saya kan, yang dari profesor, dari para akademisi itu kalau dimasukin dalam kitab mungkin itu udah 5.000 halaman, itu sudah bisa itu, karena banyak sekali saya lihat itu di dalam Google Search orang-orang yang juga ternyata membahas tentang diskursus nasab ini dan membela saya atau memberikan apresiasi terhadap penelitian saya. Jadi kalau itu dibukukan seperti bukunya Hanif Alatas etc. ini, itu bisa 5.000 halaman itu Mas Rifki ya. Baik, saya awali malam hari ini dengan kalimat seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam ayyu an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah waz zakati wan nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa man asarahum fi hayatihim. Dan pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Alawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101 ini. Banyak sekali nih pengakuan ulama besar Nusantara ini, pasalnya dibanyakin ini, karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara, agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Itu yang masih mempercayai nasab Alawi, dia terkena konsekuensi apapun itu, konsekuensi tentang didawir atau dimintai duit harus nyium tangan, kalau enggak menghormatin nanti kamu kualat. Itu yang masih mengaku itu.
pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohirah, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Ba'alawi. Jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, kita harus hormat para habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uraidi. Kakaknya Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu yang Khomeini lah. Mari para untuk menghadir, ada permintaan dorongan Buya untuk menghadiri acara haul di Istiqlal itu. Oh ya. Kepada masyarakat Islam semuanya, mari kita sukseskan, kita meriahkan haul Aulia Ittis'ah, haul para wali 9 yang akan diadakan tanggal 29 ya. 29 Juli ini di Masjid Istiqlal, dimulai jam 10. Mari kita meriahkan haul ini. Karena itu adalah leluhur kita. Itu panutan kita. Itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu, nenek moyang kita. Harus kita peringati hari wafatnya atau haul namanya. Kita biasa menghauli kiai-kiai, haulnya Kiai A, Kiai B, ini lebih-lebih haulnya Wali Songo, Wali 9 yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun. Tahun 1450 sampai tahun 1500 Masehi. 50 tahun bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya tanpa peperangan. Itu orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya.
ini ada berita terbaru ya hari Jumat kemarin. Ini saya kira yang terupdate tentang Gus Fuad itu. Kalau saya masih lebih kepada prediksi ya, mungkin aman-aman saja, tapi itu prediksi saya. Ya boleh jadi orang punya prediksi toh. Tetapi kalau membaca tulisan ini, laporan itu sudah masuk dan sudah diproses karena sudah memasuki tahap penyidikan. Sudah ada pemanggilan saksi. Ya wallahu a'lam, mungkin tidak lama lagi ya Gus Fuad juga akan dipanggil, mungkin ya. Biasanya kan begitu. Kan awalnya memang sebagai saksi dulu semuanya itu kan biasanya begitu. Mungkin saya keliru ya, saya kurang paham betul ya. Tapi kalau dibaca di sini dalam pemberitaan di Detik Sulawesi Selatan, Detik Sulsel itu ya, laporan dugaan penghinaan atau ujaran kebencian melalui ITE terhadap almarhum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim ya. Sayyid Idrus itu menjadi SIS ya. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua masih dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sudah masuk tahapan tapi masih penyidikan gitu ya. Ujar Kabid Humas Polda Sulteng. Ya, jadi memang daerahnya kan Sulteng ya, Sulawesi Tengah gitu ya. Yaitu Kombes Joko Winartono, orang Jawa ya, kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 11 ya. Hari ini berarti ya. Kasus ini dilaporkan warga dan terintegritas dalam laporan polisi. Jadi ini bukan terintegrasi, terregistrasi dalam laporan polisi nomor dan seterusnya Polda Sulteng pada tanggal 7 April. Oh cepat ya. Jadi registrasinya 7 April ya. 11 April itu sudah direspon lah ya. Kan seringkali laporan itu lama. Ini cepat sekali, 4 hari sudah direspon ya. Kemudian sejauh ini penyidik susah bacanya, Polda Sulteng sudah memeriksa 7 orang sebagai saksi. Sudah melakukan pemeriksaan saksi ya, 7 orang ya. Ya wallahu alam, saksi itu mungkin dari pihak yang melapor atau apa gitu ya. Ya kalau ngelihat keadaannya Gus Fuad sekarang kayaknya sudah jarang sekali ngupload konten. Apa mungkin sudah dipanggil atau apa, wallahu alam ya. Tetapi ya dipanggil pun kan nggak vonis Pak. Makanya bahasanya kan terduga ya kan, kita paham terduga itu bukan setelah terduga ada tersangka, ada terpidana kan biasanya begitu. Jadi belum inilah, belum apa bahasanya ya, belum final lah. Masih bisa diupayakan atau apa. Karena kalau misalnya Gus Fuad ini dalam bahasa prokemnya itu dibungkus atau di penjara lah, atau misalnya sibuk dipanggil lagi itu menguras tenaga sekali. Saya yakin akan mengurangi kekuatan dari kelompoknya Kiai Imad itu ya. Kenapa? Karena Gus Fuad ini nggak setara dengan YouTubernya gitu. Gus Fuad ini kalau di kelompok mereka ini termasuk petinggi gitu ya. Kalau YouTubernya itu kan siapapun kan konten-konten aja. Kalau ini kan bukan YouTuber sebetulnya Gus Fuad itu, karena ada pondoknya di situ ya. Ya termasuk kalau misalnya di grade 5 besar atau bahkan 3 besar dari kelompoknya Kiai Imad ya termasuk ini. Termasuk ya, bahkan mungkin setara ya. Termasuk petingginya lah ya, Kiai Imaduddin lah, terus Gus Fuad, terus KRT Nurfak, KRT siapa itu? Fakih itu bagus, Mugi Nur Fadil kan itu ya. Artinya kalau sampai ini terhambat, Gus Fuad terhambat maksudnya itu tersita waktunya ya, yang tidak seimbang sudah ya. Artinya kalau ini per YouTuber ini nanti akan nggak seimbang lagi ya. Kenapa? Karena ini Gus Fuad ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Bukan selevelannya. Kalau yang lain kan YouTuber konten-konten aja, mau ngomong sepedes apapun ya nggak akan ada yang laporin juga, ngapain ngurusin YouTuber kan begitu. Tapi kalau Gus Fuad kan ya begitu ya, dan kelihatan ya dan apa bahasanya ya, kalau hal-hal semacam ini kan apa yang perlu ditekan atau mau dilawan bagaimana, ini kan berhadapannya dengan hukum misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada PWI atau apa itu mau demo siapa, mau demo apa namanya, mau demo kepolisian gitu kan nggak mungkin juga, apalagi yang memproses jauh lagi. Dan dengan begini berarti
semacam teranulir ya. Teranulir maksud saya itu ternyata apa yang disampaikan oleh ketika Gus Fuad pertama kali live yang masih gagah sekali gitu ya, sudah mati, sudah mampus orangnya, mana bisa buat laporan. Ada yang bilang ya harus ngasih surat kuasa, masa dari alam barzah bisa ngasih surat kuasa, ternyata kok diproses oleh polisi ya. Mungkin berbeda ya, berbeda mungkin ya, itulah namanya hukum ya, mungkin pasalnya lain gitu. Karena katanya kalau yang diupload oleh YouTuber yang satunya itu siapa itu ya, katanya kalau seperti ini mestinya delik aduan, yang mengadu itu adalah korban gitu. Jadi untuk melindungi orang yang masih hidup. Nah ini sudah meninggal, tapi kok diproses juga oleh polisi. Lebih paham siapa tentang hukum? Mungkin di situnya ya, mungkin di demo situ boleh kalau cuma sebatas mendemo, tapi jangan anarkis ya, mendemo saja. Ini kok bisa, kan yang dihina sudah meninggal misalnya. Atau kan Gus Fuad itu kan sudah klarifikasi bukan orang itu yang dimaksud, kok jadi nggak dihargai sama sekali itu permohonan maafnya dan sebagainya. Ya, itu mungkin dari sisi situ kan sudah memohon maaf dan semacamnya gitu ya, mungkin ya, karena ya sekali lagi kalau berurusan dengan polisi itu kalau sudah sampai ke tahap nggak usah divonis, dipanggil saja itu nggak cukup sekali ya, nggak cukup sekali. Terus karena dua belah pihak itu, kalau yang melaporkan atau yang mengadukan itu belum puas ya terus aja ya. Dan biasanya yang begini-begini nanti ngaruh ke channel-channel juga biasanya, di channel mana yang menjadi bukti atau apa, disuspend atau apa. Wah pokoknya agak berat kalau itu sampai kejadian ya. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya selamat, oh berarti sama dengan Gus Ubab dulu. Kalau ternyata nggak selamat, oh berarti berbeda. Ya kan cuma masalah itu. Nggak kiamat juga, nggak akan misalnya pun divonis penjara 20 tahun nggak juga, bukan pembunuhan kok ya. Ya wallahu alam, saya tidak paham masalah itu. Cuma sekarang kan masih semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Jadi walaupun kelihatan ya sekarang sudah mulai jarang sekali Gus Fuad itu membuat video, tidak sereaktif sebelumnya. Mungkin wallahualam apa sudah dipanggil apa tidak, kita tidak tahu masalah itu. Tetapi kita berharap semuanya mendapatkan yang terbaik. Terkadang hal yang buruk menimpa kita itu adalah baik. Nah itu prinsip orang Islam itu. Terkadang apa yang kamu anggap buruk itu justru itu adalah baik. Dan justru sebaliknya, terkadang apa yang kamu anggap baik itu adalah buruk. Kenapa? Karena kita menganggap baik dan buruk itu hanya dari satu sisi saja, yaitu perasaan kita. Pokoknya kalau makanan enak itu baik, padahal bisa jadi itu tidak sehat, kan begitu. Pokoknya kalau rasanya tidak enak buruk, padahal bisa jadi itu jamu, kan begitu. Jadi sebetulnya falsafah itu kalau kita menggunakan perenungan yang dalam itu sudah benar gitu. Tidak mesti semua yang kita anggap buruk itu adalah tidak baik untuk kita. Kenapa? Karena baik dan buruk itu kalau persepsinya, kalau basisnya adalah nyaman dan tidak nyaman, ya itu justru banyak hal-hal yang nikmat sekali itu malah tidak baik. Kalau pecandu alkohol kan nikmat sekali, tapi malah buruk begitu ya. Pecandu perempuan, misalnya perempuan itu kan kalau tidak ada hubungan sahnya kan buruk, tapi nikmat sekali ya kan begitu. Sebaliknya apa bahasanya, kita bersedekah atau kita menolong orang itu kan kalau bagi orang yang kikir, bagi orang yang malas bantu orang itu kan nggak enak gitu, mesti nganggapnya nggak bagus gitu, tapi justru ternyata itu baik gitu ya. Jadi in khairon fa khairon wa in sarron fa sarron ya. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Semoga seperti itu sesuai dengan porsinya. Allahumma dina adzabil. Saya membaca beberapa komentar dan kebetulan saya agak-agak setuju ketika ada yang mengatakan sebetulnya kasus ini atau kejadian yang menimpa Gus Fuad ini jika pada akhirnya masuk ke pengadilan atau apa, atau nanti divonis penjara atau bagaimana, ini adalah satu celah di mana kasus polemik nasab itu nanti ada pintu untuk bisa masuk ke ranah hukum. Maksudnya ke ranah hukum adalah nanti target terakhirnya itu nasabnya Ba'alawi ini akan dimasukkan kepada pengadilan gitu. Nanti diketok palu, mereka cucu Nabi atau bukan.
nanti akan dipanggil pakar-pakar nasab, kayak Haji Madudin, mungkin KRT Fakih, mungkin Tubagus Mugi Nur Fadil, mungkin kemudian saksi ahlinya Kiai Marzuki, mungkin sama Prof Zahro, mungkin kemudian pakar DNA-nya siapa itu ya, Dr. Sugeng, lalu ketok palu Mbak Alawi ini palsu, Mbak Alawi ini bukan cucu Nabi berdasarkan keputusan pengadilan. Ya kalau mau seperti itu ya boleh-boleh saja. Kemarin kan sudah ada dari pihak mereka ini yang menggugat kepemilikan tanah Pak Alawi, yang mengajukan ke MK kalau nggak salah. Ada juga yang menggugat masalah status kewarganegaraannya dan sebagainya. Jadi semuanya boleh diupayakan itu. Atau mungkin per kasusnya Habib Rizik yang belum tuntas atau apa, ya boleh-boleh saja. Dan mungkin itu termasuk salah satu dari dukungan orang-orang yang berkomentar di kolom komentarnya itu, yang selalu mendukung, support gitu, yang selalu garcep gitu, setiap ngupload memberi dukungan, support. Ya pada akhirnya ketika si kontainernya atau naratornya itu tersandung kasus, ya mereka mendukungnya dengan cara apa? Ya dengan cara komentar lagi, dengan komentar apapun. Kan memang begitu, Pak. Orang-orang berkomentar itu kan ketika yang dikomentari kena masalah kan mereka nggak kena apa-apa. Akhirnya ya memberi solusi pun, yang penting solusi gitu. Oh ini bagus ini, bagus di penjara juga nggak apa-apa, bagus gitu. Nanti bisa menjadi pintu untuk memvonis Mbak Alawi bukan cucu Nabi di pengadilan, atau nanti bisa menjadi pintu masuk bagaimana HRS juga di penjara, akan begitu. Itulah enaknya jadi tukang komentar, Pak, yang tidak akan pernah kesandung apapun, bacot ember-ember nggak akan pernah kesandung apapun. Ya cuma kalau jadi naratornya ya sekali kepleset urusan, kan begitu. Kalau melihat komentator-komentator begitu, saya jadi ingat ada orang itu yang kadang memang selalu positive thinking. Ini kan positive thinking namanya ini. Selalu menyikapi dengan sikap yang baik gitu. Selalu melihat dari sisi positifnya gitu. Tapi biasanya itu begini, misalnya gini contoh. Ada saudara kita atau tetangga kita jatuh gitu, lecet gitu. Biasanya kita melihat dari sisi positifnya. Oh nggak apa-apa, cuma lecet. Untung nggak patah. Besoknya ngelihat lagi tetangganya jatuh, lecet dan patah. Komentarnya masih dari sisi positif lagi. Oh, nggak apa-apa. Untung cuma lecet dan yang patah cuma satu kakinya ya. Untung nggak dua. Besoknya patah dua, diulang lagi bahasa itu. Untung nggak patah dengan tangannya satu. Besoknya lagi patah, 4 yang patah, kaki 2, tangan 2. Oh, untung nggak patah ininya, rusuknya, atau nggak patah tulang belakangnya itu. Kalau patah tulang belakangnya kan nggak bisa berdiri itu. Besoknya lagi patah, 5 yang patah, terus seperti itu. Sampai pada ini udah patah semua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih untung, alhamdulillah ya untung. Cuma lecet dan patah kaki kiri, patah kaki kanan, patah kaki tangan kiri, patah tangan kanan, patah rahang, patah leher, patah rusuk, patah tulang punggung dan semuanya. Tapi masih hidup. Besoknya lagi meninggal. Patah semua ya. Saya ulangi, patah dari kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, leher patah, rahang patah, punggung patah, semua patah. Bahkan kaki itu betis patah, paha patah, meninggal lagi. Terus masih ngomong untung apa kira-kira, Pak? Ya, untung bukan saya. Lah, jadi pada akhirnya orang-orang berkomentar itu adalah ya karena nggak menimpa mereka gitu. Jadi seolah apa bahasanya? Ya tumbalkan aja, jadi tumbal. Jadi kan seolah-olah jadi pintu masuk itu kan jadi tumbal. Nggak apa-apa di penjara itu. Kan nanti efeknya besar, nggak apa-apa di penjara, nggak apa-apa di proses hukum. Pikirin orangnya, jangan ngomong nggak apa-apa. Jadi mestilah komentatornya itu yang setiap upload itu selalu antusias, mendukung pribumi, mendukung apa. Jangan gampang-gampang sekali itu melihat dari sisi yang
positif menurut kamu, tapi pikirkan naratornya itu bagaimana, perasaannya itu loh. Maksud saya itu gitu. Tenggang rasa lah sedikit gitu. Kalau mau memberikan dukungan itu jangan seolah-olah mengabaikan gitu. Karena kan kalau misalnya denger enak aja, pale lu mau menyan nggak apa-apa. Pale lu mau menyan ini jadi pintu masuk. Kita yang ketar-ketir ya kamu nggak kena apa-apa. Jadi kan gitu Pak. Makanya mesti setiap orang itu tahu lah ya. Kalau komentator di kolom komentar itu memang itu yang paling gak ada aturannya. Tapi kalau komentator di YouTube ada aturannya. Ada gitu ya. Harus pintar-pintar itu. Jangan sampai offset gitu. Karena kalau offset jatuh ya, atau di free kick atau apa, terus kesandung, yang ngomentarin itu ngelihat dari sisi positifnya tapi sudah dilupakan itu. Ya masa bodoh lah, nggak mikir bagaimana kalau orang ini tersandung kasus, bagaimana nanti urusan hidupnya, dipanggil ke sana dipanggil ke sini, terus gimana urusan anak dan istrinya dan sebagainya. Itu nggak dipikirin oleh yang komentar-komentar itu. Yang dipikirin adalah bagaimana Mbak Alawi ini. Wah, itu namanya pendukung nggak tulus mendukung itu. Mestinya ya kalau perlu bikin gerakan kayak gitu ya. Nah, itu kan ada gerakan tangkap atau apa. Bikin juga gerakan jangan tangkap gitu dong. Itu namanya mendukung. Ya kalau cuma mendukung dengan komentar nggak apa-apa ya Pak. Itu menumbalkan orang namanya, jangan begitulah ya, jangan. Ya katanya solid gitu, kok solid kok begitu. Ujung-ujungnya untung bukan saya kan, nggak boleh begitu ya. Jadi ya itu saran saja, tolong lebih tenggang rasa ya. Kamu harus tahu bagaimana kondisinya orangnya gitu. Jangan suka-suka komentar yang aneh-aneh menyangkut orang yang kamu dukung, ternyata komentar kamu malah mengganggu gitu ya. Allahumma tina ada